Pemirsa yang berbahagia, telah sampai kepada kami satu pertanyaan yang isinya, bagaimanakah cara taubat dari zina? Haruskah melakukan sholat taubat? Pertama, berkaitan dengan masalah sholat taubat. Sholat taubat adalah sholat 2 rakaat yang dilakukan oleh seorang yang terkesan dengan satu dosa yang ingin dia bertobat darinya. Maka dituntunkan untuk sholat 2 rakaat biasa, tidak ada tata cara khusus untuk pelaksanaannya, dan setelah selesai sholat tersebut kemudian dia ungkapkan bagaimanakah tobatnya, penyesalannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas dosa dan kesalahan yang telah dia lakukan. Dan hadis tentang sholat taubat ini diriwayatkan oleh Tirmidzi dari sahabat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, dan hadisnya mungkin bisa kita katakan diperselisihkan oleh ulama. Sebagian ulama semacam penulis kitab Sahih Fiqh Sunnah menilai hadisnya adalah hadis yang dhaif, hadis yang lemah. Namun sebagian ulama yang lain, diantaranya adalah Al-Hafidh Ibnu Katsir di tafsirnya, menilai hadisnya adalah hadis yang derajatnya hasan. Insya Allah kesimpulan dalam masalah ini, hadisnya adalah hadis yang bisa kita jadikan sebagai landasan untuk beramal. Maka dituntunkan untuk mengerjakan sholat 2 rakaat sebelum orang mengikrarkan tobatnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mengikrarkan penyesalannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang dilakukan setelah menyelesaikan sholat 2 rakaat. Dan ini hukumnya satu hal yang dianjurkan dan bukan satu keharusan. Maka jika ditanyakan apakah harus sholat taubat, jika yang dimaksud dengan harus adalah wajib, maka jawabannya tidak wajib dan tidak harus. Namun jika seharusnya dalam artian dianjurkan, maka sholat 2 rakaat, sholat taubat 2 rakaat ini satu hal yang dianjurkan. Maka orang yang memiliki dosa dan kesalahan, semisal berbuat zina, maka kewajiban dia adalah bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan memenuhi syarat diterimanya tobat. 5 poin syarat diterimanya tobat. Pertama adalah tobat tersebut ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan karena takut aid, bukan karena takut hamil, bukan karena yang lain, karena takut pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika orang itu berhenti dari maksiatnya, dari zinanya, namun karena takut aid atau karena takut hamil atau karena ketakutan yang lain, maka ini tobat yang tidak ikhlas karena Allah. Nah, tobat yang benar, tobat tersebut ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena takut dengan azab, takut dengan murka Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang kedua adalah menyesal, dengan sungguh-sungguh menyesal. Di mana orang yang menyesal, dia akan merasa sedih ketika dan marah dengan dirinya sendiri ketika dia ingat dosa-dosanya. Dia merasa hatinya pilu, bagaikan disayat-sayat sembilu ketika dia mengingat dan mengenang keburukan dan kemaksiatan yang dia kerjakan dan dia lakukan. Kemudian yang ketiga adalah segera hentikan maksiat. Kalau itu adalah zina tersebut sebabnya pacaran, maka bukti seorang yang benar-benar bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan bahkan syarat diterimanya tobat, hentikan pacaran. Hentikan pacaran sekarang juga. Jangan ditunda-tunda bulan depan atau 2 bulan lagi dan seterusnya. Namun hentikanlah sekarang juga. Tinggalkan perbuatan maksiat tersebut. Boleh jadi dengan menikah setelah semuanya pasangan ini, laki-laki dan perempuan ini benar-benar bertobat. Kemudian setelah istibra' 1 kali haid, memastikan kalau rahim itu bersih dari janin 1 kali haid, maka satu pasangan ini bisa menikah. Syaratnya telah bertobat, dua-duanya menyesal dengan sungguh-sungguh menyesal. Kemudian yang kedua setelah istibra', maka tidak bisa langsung cepat-cepat menikah. Maka perlu ditunggu 1 kali haid setelah kejadian zina. Kemudian baru setelah itu, kalau seandainya keduanya menikah, maka menikah. Jika tidak, maka jika menikah dianggap satu hal yang belum memungkinkan karena masih kuliah atau yang lainnya, maka putuskan hubungan haram saat ini juga. Maka hentikanlah
kemaksiatannya dan faktor dan penyebab kemaksiatan. Kemudian yang ketiga adalah pertama adalah ikhlas, kemudian yang kedua menyesal, kemudian menghentikan perbuatan tersebut. Kemudian yang keempat adalah berniat untuk sungguh-sungguh tidak mengulangi maksiat yang telah dilakukan. Dan ini bentuk kesungguhannya adalah dengan hijrah lingkungan, hijrah teman pergaulan, tinggalkan teman-teman pergaulan yang lama dan ganti dengan teman-teman pergaulan yang baru. Tinggalkan kosan yang lama, cari kos yang lebih kondusif untuk taat. Dan ini adalah bukti kebenaran, kesungguhan taubah. Sebagaimana kisah orang yang membunuh 99 orang, yang kemudian dia lengkapi dengan 100 orang, dia lengkapi sehingga menjadi 100 orang, maka dia disarankan oleh ulama di zaman itu, tinggalkanlah kampung, karena kampung adalah kampung yang busuk, kampung maksiat, kampung yang akan menjerumuskan dan mengajak orang untuk terus berbuat maksiat. Berpindahlah engkau ke kampung yang lain, lingkungan yang baru. Di sana banyak orang-orang taat, Anda bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala bersama mereka. Dan bukti kalau orang itu berniat sungguh-sungguh untuk tidak mengulangi lagi maksiat yang telah dia lakukan, ada pada dirinya peningkatan kualitas ibadah. Maka dia kemudian lebih rajin dalam mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, salatnya, puasanya, dia lebih rajin datang ke majelis-majelis ilmu, ya, mendengarkan kajian-kajian ilmiah yang bersumberkan dari Quran dan Sunnah sesuai dengan pemahaman salaful ummah, para sahabat Nabi ridwanullah alaihim ajma'in. Kemudian syarat diterimanya tobat yang kelima adalah manakala tobat tersebut dilaksanakan sebelum pintu tobat berakhir. Dan pintu tobat itu berakhir ketika nyawa telah sampai di tenggorokan. Maka orang yang ada pada dirinya memenuhi 5 persyaratan ini, maka dia adalah orang yang sungguh-sungguh bertobat. Dan Allah Subhanahu wa taala menjanjikan bahasanya orang yang benar-benar bertobat, maka dia seakan-akan bagaikan orang yang tidak melakukan maksiat tersebut. Sebagaimana sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah, derajatnya hasan, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "At-taibu minadz dzanbi kaman la dzanba lahu." Orang yang sungguh-sungguh serius dan benar-benar bertobat dari satu dosa, maka dia adalah seakan-akan tidak pernah melakukan dosa tersebut. Demikian jawaban yang bisa kami berikan. Mudah-mudahan bermanfaat, menjadi ilmu yang nafi', ilmu yang manfaat, ilmu yang membuahkan amal, dan ilmu yang kemudian disebarluaskan kepada yang lain. Demikian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.